Rina menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi. Nomor tak dikenal, pesan ancaman, tagihan yang menumpuk. Ia menghela napas berat. Dulu, hidupnya terasa ringan, serba cepat, serba instan. Sekarang, setiap pagi terasa seperti medan perang. Bukan perang melawan orang lain, tapi melawan dirinya sendiri. Rasa takut, rasa bersalah, dan penyesalan yang tak ada habisnya. Semua berawal dari satu keputusan kecil, meminjam uang di aplikasi online hanya untuk menutup kebutuhan yang ia pikir sementara. Saat itu, pinjol terasa seperti jalan keluar. Hanya 2 juta, nanti bisa dibayar gajian, begitu pikirnya. Tapi 2 juta itu berubah jadi 5, lalu 10, dan sebelum ia sadar, hidupnya terikat oleh bunga yang terus bertambah. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia takut membuka pesan, takut mendengar bunyi telepon, bahkan takut melihat bayangan dirinya di cermin. Ia merasa gagal, merasa kotor, merasa tidak pantas lagi disebut manusia yang baik. Namun di tengah badai itu, ada satu hari yang mengubah segalanya. Saat sedang menangis di musola kecil dekat kosnya, seorang ibu penjaga datang menghampiri. "Nak," katanya lembut, "hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita punya uang, tapi seberapa sabar kita menjaga diri agar tidak hancur." Kalimat itu menusuk hati Rina. Ia menangis lebih keras, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sadar selama ini ia berlari tanpa arah. Ia mencari jalan keluar dari kesempitan, tapi justru menggali lubang yang lebih dalam. Sejak hari itu, Rina mulai belajar arti kesabaran. Ia berhenti mencari solusi instan. Ia mulai menulis daftar hutangnya, menghitungnya perlahan, dan mengakui semuanya pada keluarga. Ia sempat takut dimarahi, tapi ayahnya hanya berkata, "Yang sudah terjadi, biarlah. Yang penting kamu mau berubah." Kata-kata itu menjadi kekuatan baru. Ia sadar kesabaran bukan berarti diam tanpa tindakan, tapi bertahan meski langkah terasa berat. Rina mulai mencari tambahan penghasilan. Ia menjual makanan kecil buatan tangannya, menawarkan di kantor, di warung sekitar. Hari-harinya diisi kerja keras, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidur tanpa tangis. Hutangnya masih ada, tapi hatinya lebih tenang. Ia mulai memahami setiap kesulitan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajari arti kuat yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, satu persatu hutangnya mulai lunas, bukan dengan cara ajaib, tapi lewat kesabaran dan kerja keras yang konsisten. Ia belajar bahwa sabar bukan menunggu keadaan berubah, tapi tetap bergerak meski hasil belum terlihat. Dan ketika ia mulai melihat angka hutangnya menurun, air matanya jatuh lagi, bukan karena takut, tapi karena bersyukur. Kini, Rina bukan lagi orang yang sama. Ia tidak lagi tergoda dengan tawaran uang cepat. Ia lebih memilih menunda keinginan daripada hidup dengan ketakutan. Ia belajar bahwa ketenangan tidak dijual di aplikasi manapun. Ketenangan hanya datang pada mereka yang sabar menghadapi proses, meski jalannya lambat, meski tak ada yang memuji. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kesabaran memberi ruang bagi keajaiban kecil untuk bekerja. Dan disitulah Rina menemukan makna hidup yang sebenarnya, bahwa kesulitan bukan akhir, tapi awal dari perjalanan mengenal diri sendiri. Ia yang dulu lari dari masalah, kini belajar berdiri dan menyelesaikannya. Ia yang dulu tergesa, kini tahu bahwa yang tumbuh perlahan seringkali bertahan paling lama. Jika kamu juga merasa hidupmu hancur karena pinjaman, ingatlah ini. Semua bisa diperbaiki dengan waktu, doa, dan kesabaran. Jangan benci dirimu karena kesalahan kemarin. Jadikan itu guru, bukan hukuman. Karena pada akhirnya, setiap luka akan sembuh, setiap hutang akan lunas, dan setiap hati yang bersabar akan menemukan ketenangan yang dulu terasa mustahil. Dan ketika kau sampai di titik itu, di saat hidupmu mulai tenang, di saat bebanmu berkurang, kau akan sadar pelajaran terbesar bukan tentang uang, tapi tentang diri. Tentang bagaimana kesabaran mengubah seseorang yang hampir hancur menjadi pribadi yang penuh syukur.
Itulah hadiah paling indah dari setiap ujian yang pernah kau tanggung, kesabaran yang melahirkan kekuatan, dan kekuatan yang membawa kebebasan. Dan ketika kau sampai di titik itu, di saat hidupmu mulai tenang, di saat bebanmu berkurang, kau akan sadar pelajaran terbesar bukan tentang uang, tapi tentang diri. Tentang bagaimana kesabaran mengubah seseorang yang hampir hancur menjadi pribadi yang penuh syukur. Itulah hadiah paling indah dari setiap ujian yang pernah kau tanggung, kesabaran yang melahirkan kekuatan dan kekuatan yang membawa kebebasan.